Kembali dalam soal rakyat, mirsa kita minta semangatnya dong. Kita masih bersama dengan Mas Ades Kadir, narasumber kita yang luar biasa tentunya malam hari ini. Dan tentunya masih ada teman-teman kita, calon-calon pemimpin bangsa ini yang sudah menjadi dewan legislatifnya ya di kampusnya masing-masing. Saya mau bicara sama yang atas sendiri, saya nggak kelihatan ini. Oh, ini bener manusia ya? Oh, bener dong. Mas siapa namanya? Mungkin mikrofonnya bisa dikasihkan ke Mas yang sebelah kiri sendiri atas. Namanya siapa? Nama saya Lukman dari Unitomo. Lukman dari Unitomo. Nah, ini menjabat sebagai apa nih di sini nih? Saya menjabat sebagai Ketua Komisi Ekonomi. Ketua Komisi Ekonomi, wih berat banget. Pasti mikirin duit terus ini, anggaran ini. Pengen nggak suatu saat jadi pemimpin? Pengen. Pengen ya? Iya. Siapa namanya tadi? Lukman. Mas Lukman. Tahu nggak bedanya SBY sama Mas Lukman? Nggak dijawab. Tahu nggak bedanya SBY sama Mas Lukman? Kok nggak dijawab sih? Mas Lukman, tahu nggak bedanya SBY sama Mas Lukman? Tahu nggak? Nggak tahu, Mbak. Kalau SBY pemimpin Indonesia, kalau Mas Lukman pemimpin di hatiku, cie. Kita berikan semangatnya dong, Mas Lukman. Kalau misalnya kita ngomongin soal pemimpin ya, tadi kita sudah ngomong soal pemimpin ideal dan lain sebagainya. Sebenarnya menurut Mas Lukman sendiri, pemimpin yang ingin didapatkan oleh Indonesia, karena Mas Lukman sebagai rakyat juga nih, sebagai mahasiswa nih. Kira-kira pemimpin yang ada di kepala atau benak Mas Lukman itu seperti apa sih? Atau mungkin campuran dari kepemimpinan Soekarno dan Soeharto mungkin seperti itu? Atau pengen orang yang baru lagi dengan tipe yang seperti ini gitu? Lama banget. Mikirnya berat banget nih, kayak mikir skripsi. Ya gimana Mas Lukman? Yang bisa siapa Yang aja? bisa saja deh. Yang bisa jawab Oke, siapa? boleh ketua Unesa. dewannya. Unesa. Ya. Sebelah sana mungkin Unesa. Itu. Berat mikir gara-gara digombalin nih, langsung blank nih. Silakan, dengan siapa? Ya, perkenalkan nama saya Faisal Hakim dari Unesa. Oke, Mas Faisal monggo. Jadi pemimpin yang ideal menurut saya itu pemimpin yang tidak membutuhkan rakyat tapi dibutuhkan oleh rakyat gitu loh. Oke. Kalau tidak membutuhkan rakyat berarti nggak peduli dong mau rakyat. Jadi gini. Jadi pemimpin yang ideal menurut saya itu sudah dia melakukan just do it gitu ya. Kemudian rakyat mengetahui dengan sendirinya bahwa dia memang bermanfaat untuk rakyat gitu. Kemudian rakyat mengangkat dia sebagai pemimpin gitu. Jadi dia nggak perlu repot-repot pasang baliho besar-besaran, kemudian nggak perlu repot-repot ke dukun atau apapun gitu, ya. Jadi seperti itu kalau menurut saya. Jadi masyarakat taunya dari mana ya? Ya dari tindakan dia gitu Oke. loh. Iya, masyarakat sekarang kan sudah pandai gitu ya. Menurut saya kayak gitu. Tapi Ya. kan biasanya nih kalau di media massa nih, wah Gubernur A tidak melakukan tindakan apa-apa terhadap kasus ini begitu. Padahal kenyataannya ternyata turun langsung atau ini dan lain sebagainya. Nah, coveringnya ini juga kalau misalnya jadi pemimpin ini, apakah setuju dengan yang dikatakan bahwa tidak perlulah? Apa kita hanya perlu just do it seperti itu? Kalau pemimpin dan rakyat itu sama-sama saling membutuhkan. Pemimpin tanpa rakyat bukan apa-apa, rakyat tanpa pemimpin juga bukan siapa-siapa. Jadi memang antara pemimpin dan rakyat ini harus saling bahu-membahu seperti itu. Jadi mungkin maksudnya seperti itu, tapi terlalu vulgar kalau dibilang pemimpin tanpa rakyat. Intinya tadi maksudnya adik Hakim ini bahwa seorang pemimpin itu sebaiknya lebih dikenal masyarakat terlebih dahulu, ya kan? Jadi tidak usah capek-capek memperkenalkan diri, promosi, tapi masyarakat sudah mengenal dulu. Intinya masyarakat tidak mau memilih kucing dalam karung lah, ya kan? Pasang-pasang baliho tapi tidak tahu juga itu seperti apa sih orangnya, kan seperti itu intinya. Ya, cuman kalau kita berbicara masalah, kembali lagi berbicara masalah pemimpin, itu tidak bisa lepas dari pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, ya kan? Karena pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu inilah yang membangun pondasi kepemimpinan bangsa ini, pondasi jalannya roda pemerintahan bangsa ini. Terlepas dari segala kekurangannya, Pak Soekarno selalu menyampaikan Bung Karno itu jas merah. Jangan lupakan sejarah, kan seperti itu. Jadi karena memang sejarah inilah yang mencatat
seperti ini loh susahnya dulu membentuk suatu bangsa yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pak Soeharto selalu kalau kita dengar dulu mikul dhuwur mendem jero, ya kan? Jadi yang baik-baiknya saja pemimpin itu yang kita sampaikan, tapi yang jelek-jeleknya ya kita simpen dalam-dalam, ya kan? Jangan kita perlihatkan, karena kalau kita melihat kejelekan orang sebentar saja selesai, kebaikan berpuluh-puluh tahun hilang. Tambah kejahatan satu hilang semuanya. Gitu ya, dan akibat nilai setitik rusak susu sebelanga. Oke. Jadi kan seperti itu. Mungkin tadi ada satu lagi rekan mahasiswa ada tadi mungkin ini ya Indah ya, monggo silakan. Menambahkan saja, jadi ada satu karakter pemimpin yang memang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini adalah tegas. Dalam artian di sini tegas adalah tegas untuk mengatakan iya, tidak, jangan, lakukan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Indonesia ini negara yang sangat kaya raya, tapi pada kenyataannya kekayaan itu tidak dinikmati oleh rakyatnya, Rakyat sendiri. malah dinikmati oleh pihak luar atau pihak asing. Banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang menduduki Indonesia. Nah, pemimpin yang dibutuhkan oleh negara ini saat ini yaitu pemimpin yang tegas untuk mengatakan jangan, mengatakan tidak, mengatakan iya, dan mengatakan lakukan. Oke, baik. Tegas banget Ya. nih, Mbak. Ya. Nih, gimana? Silakan. Ya, Mas jadi Adi. memang setuju Indah, tegas. Tapi kan tadi sudah bagian dari tegas itu kan sudah ada tadi di atas yang saya sampaikan 5 hal pemimpinan itu kan. Integritas itu kan berarti harus tegas dia. Kembali lagi apa yang disampaikan Mbak Indah ini sangat benar sekali. Jadi jangan sampai pemimpin itu loyo begitu, tidak berani mengatakan tidak. Harus iya tidak, atau yang mestinya tidak dibilang iya, kan seperti itu. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Indah itu. Jadi memang untuk mengatakan iya, tidak itu terkadang juga masih ada di belakangnya permasalahan-permasalahan atau kepentingan-kepentingan itu tadi, sehingga kalau misalnya dari dalam diri iya terus ujung-ujungnya tidak, nah ini yang merugikan masyarakat juga ya Mas Adis ya. Nah itu tadi, kita ini kepingin memilih pemimpin apa kepingin memilih penguasa. Nah, kalau kita memilih pemimpin ya harus pemimpin yang seperti yang saya sampaikan tadi, idealnya memang seperti itu. Tapi kalau kita mau memilih penguasa ya kelompoknya saja yang dipentingkan, mementingkan kelompok sendiri, kelompok yang lain nanti berguguran ya masyarakatnya tidak makmur dan sejahtera, yang penting kelompoknya yang dibuat senang kan seperti itu. Tapi kalau kita bicara pemilihan umum, mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswi juga tahu nih, kalau pemilihan umum terkadang sekarang sudah identiknya dengan mereka-mereka yang menjadi calon ini mengusungnya sudah mencari cara baru dengan misalnya nih Mas Adis ya, menggunakan icon tertentu, menggunakan kostum tertentu. Nah ini kemudian yang sedikit menarik masyarakat. Apakah memang ini efektif juga untuk sebenarnya masyarakat mengenal calon-calon kita ini? Saya rasa kreativitas itu perlu untuk supaya dikenal masyarakat. Tapi kreativitas itu kreativitas yang seperti apa? Kalau kreativitasnya cenderung dibuat-buat, itu masyarakat ya sudah mengerti sekarang. Walah itu cuma untuk menarik simpati. Tapi orangnya seperti apa? Kan seperti itu. Masyarakat sudah pinter. Apalagi sekarang ini kan rame, mereka biasanya datang itu terakhir-terakhir lagi rame money politik dan lain-lain. Ini kan tidak bagus pemimpin kalau hanya mengandalkan jadi pemimpin karena mengandalkan money politiknya saja. Dengan pemikiran-pemikirannya tidak disampaikan, visionernya ke depan tidak disampaikan. Dia datang cuman besok kalau pilih saya siapkan 500 orang, satu orang A sekian, nanti milih saya. Padahal masyarakat sekarang itu sudah pinter. Kau bawa uang diterima ya dipilih ya tetap aja orang yang menurutnya mempunyai visioner. Nggak ada yang tahu juga. Nggak ada yang tahu juga kan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai calon pemimpin nih, banyak juga yang misalnya pada saat masa-masa seperti ini ya, mau pemilu ya, janjinya A, B, C, D sampai Z begitu. Tapi ternyata setelah terjadi semua itu hilang dimakan waktu. Nah, sebenarnya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sebenarnya pemilu yang benar-benar oke, ini benar-benar calon yang pantas untuk diperjuangkan. Mengembalikan kepercayaan masyarakat itu seperti apa, Mas Adis? Saya tidak bisa menyalahkan masyarakat kalau sekarang ini tidak percaya terhadap para pemimpin.
Apalagi para anggota legislator yang terlalu banyak janji-janji seperti itu, begitu terpilih hilang seperti itu saja. Nah, saya cuma kasih tips saja pemilih itu. Kalau anggota legislator itu yang datangnya Hamin 2 bulan, Hamin 1 bulan, kemudian itu berarti begitu terpilih dia tidak bakal lagi datang ke tempat saudara. Cari legislator itu yang bersedia berkorban 2 tahun, 3 tahun sebelum mereka sudah hadir di sana, rajin mendengarkan masyarakat, rajin berkumpul dan lain-lain, sudah berbuat untuk masyarakat. Legislator yang sudah begitu dia terpilih sering turun menyampaikan segala sesuatunya atau mendengarkan aspirasi segala sesuatunya dari masyarakat, itu pemimpin yang baik untuk dipilih. Tetapi kalau pemimpin yang ujuk-ujuk tadi, kembali lagi datang Hamin 2 bulan, Hamin 1 bulan, bawa koper-koper begitu ya. Koper-koper apa ini? Nah, itu pertanyaan. Mungkin bingkisan. Ambil hilangnya bingkisan. Ambil bingkisannya, jangan dicoblos orangnya. Baik, karena keterbatasan waktu ya, kita terima kasih sekali untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Tapi tentunya sedikit saja, Mas Adis, closing statement, karena memang kita keterbatasan waktu, singkat saja. Ya, jadi kembali lagi, terlepas dari segala kekurangan para pemimpin kita, marilah kita melihat yang baik-baiknya seperti saya sebutkan tadi. Jadi pilih pemimpin, kalau idealis memang 5 itu, tapi kan kita bisa melihat, kita combine mereka ini. Nah, bagaimana caranya memilih pemimpin yang baik itu? Rekrutmen. Pola rekrutmen ini harus diperhatikan, ya toh. Mau merekrut pemimpin pejabat-pejabat negara, merekrut anggota dewan, semua harus dengan baik. Kalau perlu libatkan ini mahasiswa, libatkan akademisi, libatkan masyarakat. Ini loh calon pemimpin. Kalau cuman pemimpin dipilih oleh teman-teman yang ada di DPR sana, dipilih oleh segelintir orang, menteri pun kalau perlu presiden itu melibatkan mahasiswa, melibatkan akademisi. Jadi kita tahu, oh ini betul-betul pemimpin yang dikehendaki oleh masyarakat. Jadi transparanlah kita besok-besok itu ke depan dalam memilih pemimpin harus transparan, merekrut pemimpin harus transparan, sehingga kita dapat memilih pemimpin yang betul-betul memiliki 5 kriteria tersebut dan dapat memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat Indonesia. Betul sekali. Terima kasih Mas Adis atas waktunya malam hari ini. Kita beri tepuk tangan. Dan tentunya seperti tadi dikatakan bahwa pilihlah pemimpin yang benar-benar bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, tidak hanya dari kepentingan-kepentingan tertentu. Saya Gloria Kristi akan menyapa kembali Anda di soal rakyat minggu depan. Dan kita kembali ke rekan saya Dita juga Mugi. Selamat malam, sampai jumpa. Lewat aku sedang mainkan gitar, sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Seperti kemarin kamu hanya lemparkan senyum, lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Hei kau yang manis, singgahlah dan ikut bernyanyi. Sebentar saja nona, sebentar saja, hanya sebentar. Rayuan mautku tak membuat kau jadi galak. Bagai seorang diplomat ulung engkau mengelak. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang tidak, bilang saja iya. Ia lebih baik daripada kau menangis.